Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 6 ayat 13 sampai dengan 15. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika di Cina ada seseorang yang menanam pohon bambu. Selama kurang lebih 6 bulan pertama, pohon bambu itu disirami, diberi pupuk dan dirawat. Tetapi tidak sedikit pun tampak tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Daun dan batangnya nampak mengering. Tetapi suatu hari pada bulan ke-7, pohon bambu itu tumbuh setinggi beberapa meter dalam 6 minggu. Pertanyaannya adalah, apakah pertumbuhan beberapa meter itu semata-mata hanya terjadi dalam 6 minggu? Tentu saja tidak. Selama bulan-bulan pertama di mana orang yang menanamnya tidak melihat perkembangan apa-apa, ternyata pohon bambu tersebut sedang menancapkan akar-akarnya ke dalam tanah. Kalau saja orang yang menanam itu berhenti menyirami dan memupuknya ketika melihat bahwa tidak ada tanda-tanda kehidupan pada pohon bambu tersebut, apakah yang akan terjadi? Tentu pohon bambu itu akan mati. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah pohon bambu di atas memberi pelajaran tentang iman, kesabaran, dan ketekunan untuk tetap melakukan yang baik dan mempercayai Allah, meskipun apa yang kita harapkan belum kelihatan wujudnya. Banyak pengalaman hidup bersama Dia yang menunjukkan bahwa kita tidak dapat menyelami cara kerjanya yang seringkali di luar jangkauan pemikiran kita. Cerita tentang Yusuf merupakan contoh yang baik untuk mengajarkan kepada kita bagaimana harus bersabar dalam segala hal. Bersabar di dalam mendoakan sesuatu, bersabar di dalam pekerjaan, bersabar di dalam pelayanan, dan bersabar di dalam menantikan janji-janjinya. Yusuf tidak mengetahui rencana besar apa yang sedang Allah kerjakan di dalam hidupnya. Namun begitu ia tekun dan sabar menjalani apa yang harus dialaminya. Ia tidak melihat sedikit pun harapan akan keadaan yang semakin baik ketika ia dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia juga belum melihat suatu keadaan yang akan mendatangkan kebaikan baginya ketika ia kemudian dijual ke Mesir. Tetapi Yusuf tetap sabar dan percaya kepada Allah, meskipun ia tidak tahu bahwa Allah sedang melakukan proses panjang di dalam hidupnya. Allah sedang bekerja dan Yusuf tidak menyadarinya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang tidaklah mudah untuk tetap tenang di saat kita belum melihat suatu perubahan dan jawaban atas masalah-masalah kita. Satu-satunya yang akan membuat kita tetap bertekun dan bersabar adalah keyakinan dan iman yang teguh kepada Allah. Dia tahu bagaimana mendewasakan iman kita untuk tetap percaya kepadanya, sekalipun segalanya kelihatannya tidak memungkinkan. Justru dalam masa-masa sulit, di mana tidak ada alasan untuk tetap bertekun, disitulah kuasa Allah nyata bagi mereka yang tetap tekun dan berharap padanya. Ketika apa yang kita usahakan belum memperlihatkan tanda-tanda keberhasilan, jangan cepat putus asa. Bertekun dan bersabarlah, sambil tetap mempercayakan semuanya kepada Allah sampai kita melihat hasil akhir yang menakjubkan. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus
terima kasih karena Engkau mengingatkan aku untuk tetap bertekun dan bersabar menanti janji-janji-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.